Ini hari terakhir saya tatap muka dengan semua peserta terkait dengan eh, pengenalan demo bagaimana kita menggunakan Indonesia Digital School Platform atau INDIS Platform untuk pembelajaran. Namun setelah training ini, kami juga akan memberikan training online di INDIS-nya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut serta untuk training di INDIS, yaitu asinkronus disebutnya ya kalau di pembelajaran online itu, di mana bisa mandiri, menonton materinya, videonya, mengerjakan kuisnya dan assignment-nya. Nah, di sana Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan, bisa praktek dan sebagainya. Nanti sertifikasinya akan kami rilis yang kedua, namanya proficiency certificate atau kemampuan, pemahaman lah terhadap materi yang kami sampaikan nanti di online learning yang akan kami susun. Materinya dari mana? Materi webinar kali ini, kami akan attach juga materi PowerPoint, juga e-booknya, termasuk nanti tutorial-tutorial bagaimana cara menggunakan INDIS, baik itu dari sisi guru atau publisher ya kami sebutnya, sampai dengan murid-murid seperti apa. Nah nanti kalau sudah kami buat kelasnya, nanti akan kami share ke nomor WhatsApp Bapak Ibu untuk bisa diikuti. Jadi ada training kedua, training advance boleh dibilang itulah. Jadi di dalamnya nanti ada pertanyaan dan sebagainya untuk mengetes pemahaman terhadap materi, termasuk ada task atau tugas nanti yang bisa dikerjakan Bapak Ibu. Dan sertifikatnya adalah proficiency certificate. Kalau sekarang kan attendance, karena di sesi demo pun mungkin dalam 3 jam ini tidak cukup kami menjelaskan semua. Nah bagi Bapak Ibu yang dari batch 1 dan 2 yang ikut riset di hari ini, mungkin batch 1 terutama materi video yang saya share itu saya bawakan. Jadi waktu demonya kurang lebih cuma 1,5 jam atau 1 jam terakhir ya, sehingga agak kurang ya. Mungkin kalau di sini kita akan full demo. Sebelumnya saya membahas hal-hal pokok saja nanti, dan nanti bisa dicek di WA group ataupun di WA masing-masing gitu, WhatsApp masing-masing, karena kami akan kirimkan e-booknya, tutorial lengkapnya. Karena mungkin kalau pakai video itu sambil nonton, di-post dulu, kemudian baru melakukan di INDIS, jadi agak kurang convenience, nanti kami kirimkan dalam e-book. Baik Bapak Ibu, dalam 3 batch ini kami sudah menghadirkan sekitar 550 peserta dari 32 provinsi di Indonesia, ada perwakilannya lah gitu di setiap batch-nya itu. Dan plus dari Brunei Darussalam juga ikut join di dalam sesi ini. Berbagai profesi, dari mulai ada juga mahasiswa, ada pegiat ilmu, ada pegawai atau karyawan, pustakawan, ada staf institusi pendidikan, juga ada guru, dosen, pengajar, trainer. Semoga INDIS ini nanti bisa digunakan di dalam pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan yang mungkin Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu bekerja di dalamnya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya akan mulai saja dengan menjelaskan bahwa di video-video yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu course video, saya sempat menyampaikan di sana ada kenapa ada INDIS, apa itu INDIS, bagaimana dan next-nya apa yang harus kita lakukan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kondisi pandemi di mana anak-anak kita termasuk guru-gurunya belum bisa leluasa atau setiap hari mungkin ke sekolah. Bahkan anak-anak kan tahun ajaran baru ini masih belajar dari rumah. Kemudian berikutnya juga YouTube sempat saya sampaikan bahwa di sana adalah tempat harta karun. Namun berbagai tantangan, challenge juga bahaya di sana mengintip kita, di mana anak-anak bisa tersesat, bisa nyasar ke video-video konten yang kita harapkan, yang kita tidak harapkan, termasuk yang tidak diharapkan oleh guru dan juga orang tua murid. Dan beberapa aplikasi digital saat ini pada satu titik mungkin nantinya akan terlalu komersial atau dikit-dikit bayar, sudah expired harus bayar lagi bahkan untuk mengakses konten yang sama, sehingga nanti ada gap yang lebih lebar
antara yang mampu untuk membayar pembelajaran dengan yang tidak mampu, atau mungkin yang memang tidak ingin menghabiskan uangnya untuk materi pembayaran pembelajaran ekstra. Sehingga kami harapkan dengan INDIS bisa memfasilitasi kita semua, para pembelajar di Indonesia, masuk orang tua murid, untuk bisa menggunakan INDIS dalam berbagi pelajaran, pengajaran, kemudian motivasi, inspirasi lainnya yang kita bisa share ke orang lain secara gratis. Platformnya bisa digunakan seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, INDIS sendiri adalah Open Educational Resource Platform, yaitu wadah tempat kita mengisi konten-konten yang konten utamanya adalah video, kemudian kita strukturkan dalam kelas, juga kelas-kelas kita strukturkan dalam program. Siapapun bisa belajar dan mengajar di sana, juga kalau boleh dibilang ini bisa mendirikan sekolah gratis, sekolah digital gratis di atas ini. Karena nanti saya akan guide, akan show ya, kalau guide mungkin nanti yang sesi private dengan trainer-trainer kami, yaitu bagaimana men-setup entity atau sekolah, universitas atau lembaga training sampai dengan kita mengisi konten, mengupload atau menginvite untuk join, sampai dengan kita bisa melihat nilainya seperti apa. Jadi ini yang bisa dilakukan di INDIS, dan tentunya belajar mengajar itu jadi materi pokok ya dalam INDIS, tapi juga ada yang ketiga yaitu sosial media, bersosial media. Seperti saya jelaskan di pre-course video, yaitu sebelum kelas ini kami bagikan video di mana saya sampaikan di sana engagement atau ketertarikan orang terhadap Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube itu karena mereka adalah platform sosial media. Kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain, bisa tahu, oh ternyata teman saya sedang apa, koneksi saya sedang apa. Saya juga mau menyampaikan sesuatu di sana dengan posting bahwa saya sedang melakukan apa, dan sebagainya. Nah, keberhasilan sosial media platform tersebut kami duplikasi di INDIS, di mana INDIS ada aspek sosial medianya, tapi kami batasi, yaitu berbagi materi, menyampaikan ini ada entity atau lembaga pendidikan yang bagus, di mana sudah dapat sertifikat apa, dan sebagainya. Sehingga aspek sosial media dengan koneksinya itu kita juga manfaatkan untuk bisa menimbulkan atau menciptakan engagement atau kedekatan antara para pembelajar di Indonesia dan aplikasi INDIS. Jadi tidak hanya seperti misalkan, tolong cek Google Classroom besok ya, di sana ada kuis, di sana ada materi. Jadi diminta masuk ke aplikasi itu karena harus belajar, gitu kan. Diharapkan dengan ada aspek sosial medianya atau media sosialnya, juga kita bisa meningkatkan engagement atau kedekatan antara pembelajar Indonesia dengan aplikasi INDIS. Bisa diakses di website Bapak Ibu di indis.co.id, kemudian juga bisa diinstal di aplikasi di handphone berbasis Android. Untuk di iPhone bisa menggunakan mobile browser. Jadi masukin saja di mobile browser seperti Safari atau Chrome-nya dengan indis.co.id. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya? Nah, seperti saya sampaikan di pre-course video, ada 3 jenis akses. Yang pertama adalah public user, tanpa login, bisa nonton video materi training, bisa ikut kelas, maupun bisa ikut program. User yang login, yang kami sebut sebagai subscriber, dia bisa ikut video, nonton video training, kelas, dan program. Bedanya, kalau yang sudah login, itu bisa ikut juga kelas yang tipenya subscriber, bahkan private dengan ditambahkan username-nya di kelas, program, dan video tersebut. Jadi kalau yang public tanpa login hanya bisa mengakses video, kelas, dan program yang public saja. Kemudian yang ketiga adalah publisher. Jadi publisher itu selain bisa ikut kelas, program, maupun nonton video-video materinya, juga bisa mengupload video, membuat kelas, dan membuat programnya. Nah, kemudian tadi video adalah konten intinya atau materi inti dari pembelajaran di sini, betul? Karena video based learning itu menciptakan dampak dan mampu menginspirasi lebih banyak bagi para pemirsanya atau yang menontonnya dibandingkan mungkin media-media lain ya, seperti buku dan seterusnya.
Apalagi untuk yang saintifik bisa melihat juga resultnya, hasil dari percobaan praktikum dan sebagainya. Kalau dengan video itu lebih real karena mungkin menggabungkan antara otak kiri, otak kanan, audio dan visual juga bisa lebih jelas. Oke, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengupload video? Nah, ini adalah cara menstrukturkan konten kita nanti. Video kita bisa upload dengan public, bisa diakses oleh siapapun yang akses ke indis.co.id atau install aplikasi Indis tetapi tidak login. Yang kedua adalah tipe subscriber, yaitu untuk orang yang klik daftar atau klik subscribe. Tapi ada 3, ada di-approve dulu oleh kita sebagai guru baru bisa nonton, ada yang harus memasukkan kode di kelas video maupun programnya, kemudian ada juga yang otomatis, jadi ketika subscribe otomatis bisa nonton videonya. Dan yang ketiga ada private, siapa tahu kita sebagai guru membuat konten sendiri nih. Dan yang nonton harus siswa kita saja. Maka dibuat private dan username siswanya dimasukkan ke dalam daftar user yang ada di video tersebut. Jadi tidak akan bisa dilihat orang lain atau di-search orang lain atau murid lain. Jadi hanya oleh siswa sendiri. Dari mana kontennya? Kontennya yang harus kita punya sendiri. Baik kita buat sendiri, atau yang kita dapatkan videonya mungkin secara legal ya, beli dan sebagainya. Lalu kalau Bapak Ibu sudah mengupload video di YouTube, karena dari batch 1 itu banyak juga yang memang rajin untuk mengupload video-video pembelajaran di YouTube channel mereka, maka Bapak Ibu tinggal extend saja video-video tersebut dari YouTube. Tidak harus di-download nanti di-upload lagi, seperti itu. Jadi, kok kenapa bisa seperti itu? Kami memanfaatkan aspek teknis yang secara legal diperbolehkan oleh YouTube, yaitu sebetulnya semua video yang kita upload itu by default lisensinya adalah lisensi YouTube standar. Jadi kita bisa gunakan sebetulnya. YouTube bisa gunakan, oleh karena itu Bapak Ibu adakan program TV yang seluruh kontennya adalah dari YouTube. Video-video atau klip YouTube yang viral. Nah, itu adalah tipenya YouTube license standar license. Nah, kalau kita ubah jadi Creative Commons atau orang yang mengubahnya menjadi Creative Commons, kita bilang dulu mau digunakan untuk apa. Nah, kenapa bisa di-play di Indis? Karena yang kedua adalah by default dicentang, izinkan penyematannya. Atau kalau Bapak Ibu modelnya dalam bahasa Inggris, allow embedded namanya. Itu by default seperti itu. Sehingga kita bisa extend, play di Indis, bahkan di website lain. Website perusahaan, website sekolah, dan sebagainya. Jadi, kita bisa menggunakan video-video kita yang ada di YouTube channel kita. Atau bahkan video orang lain dengan atributnya standar YouTube license dan izinkan penyematannya dicentang. Jadi kita bisa memanfaatkan resource yang banyak sekali. Apalagi kalau resource, kalau sekolah kita, anak-anak kita, anak didik kita, atau bahkan mungkin di level tertentu SMA dan mahasiswa, tidak ada masalah kendala dan bahasa Inggris ya, lebih banyak lagi resource yang kita bisa manfaatkan dari YouTube untuk bisa kita buat videonya di Indonesia Digital School Platform. Bapak Ibu, bedanya YouTube dengan Indis adalah kita bisa menstrukturkan video-video sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi playlistnya kita tentukan, bahkan kita bisa tracking si anak ini sudah sudah nonton berapa persen dari durasi per videonya, dan itu bisa kita jadikan sebagai komponen untuk penilaian. Jadi kalau di YouTube kan kita bisa track ya, di Google Classroom juga tidak bisa kita track apakah sudah menonton full atau tidak, sudah menonton atau belum. Kalau di sini kita strukturkan, mereka kita monitor sudah nonton atau belum. Ya, tentunya mereka login dengan username masing-masing. Bahkan orang tua sebagai supervisor atau proctor kami sebutnya juga bisa mengecek nih anak-anak masuk Indis itu sudah menonton berapa persen, kalau ngisi kuis berapa nilainya, assignment-nya sudah di-upload atau belum, dengan username orang tua, tapi hanya memonitor saja. Termasuk dia bisa memonitor kalau anaknya sedang masuk di sesi kelas atau classroom. Nah, di kelas ini selain video distrukturkan, kita juga bisa tempel atau attach dokumen-dokumen pendukung lainnya. Misalkan materi PowerPoint, case study, mungkin kalau yang bahasa Inggris untuk listening, ada juga rekaman MP3 dan sebagainya. Kita bisa attach di supporting dokumennya apa saja sehingga bisa di-download oleh peserta didik kita.
Kuis juga kita bisa buat, termasuk kuis ini related atau berhubungan atau harus bisa dikerjakan hanya setelah video tertentu selesai ditonton. Jadi ada dependensinya antara kuis dengan video materi yang mana. Yang ketiga adalah assignment atau tugas, di mana setiap siswa nanti bisa mengupload tugas. Ya tugasnya tentunya bisa tergantung guru, mau berapa tugas, kuisnya juga sama. Nah, kalau di kelas ini lulus atau memenuhi minimum skor, tentunya ini biasanya lebih relevan ke lembaga-lembaga vokasi atau tempat kursus atau training ya, di mana kita kasih sertifikat, mau sertifikat of attendance atau sertifikat of proficiency atau pemahaman terhadap materi, tapi tidak harus digunakan. Yang penting misalnya saya hanya perlu nilainya saja dari komponen nontonnya, kedua adalah komponen pengisian kuisnya, dan yang ketiga adalah submission atau penyerahan tugasnya, maka ya sudah, nilainya bisa di-download tanpa harus memberikan sertifikat. Karena ini kami buat untuk secara generik untuk berbagai lembaga pendidikan atau pembelajaran di Indonesia. Bahkan 13 Juli kami akan extend ke beberapa negara ya, termasuk di sesi ini udah ada beberapa peserta dari Brunei Darussalam, mungkin mereka juga membutuhkan itu. Oke. Kemudian kelas-kelas yang memang terkait atau relatif atau berurutan nih harus ngambil kelas basic dulu, kelas intermediate, advance, kita buat saja dalam bentuk program atau learning path. Itu kalau di dalam perusahaan, di diklat atau di corporate university mungkin bisa dibuat semacam prerequisite untuk jabatan tertentu. Jadi si A kalau mau mengikuti jenjang karir jadi manajer finance misalkan, maka bisa mengikuti dulu sebagai prasyarat dan mendapatkan sertifikasi untuk training kelas accounting misalkan, kemudian ada perpajakan dan seterusnya sesuai dengan konteks dari organisasi itu sendiri. Nah, sama setelah lulus program juga kita bisa berikan sertifikat. Jadi di kelas maupun program kita berikan sertifikat untuk para peserta didik yang memenuhi standar minimum kompetensi atau nilai. Bapak Ibu,